Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang menulis teks eksplanasi. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. KI dan KD yang akan Ibu sampaikan adalah menyajikan informasi, data, dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lisan. Kemudian IPK yang akan dicapai adalah menulis teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah melalui pembelajaran teks eksplanasi, peserta didik mampu menulis teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Materi yang akan Ibu sampaikan ada 3. Yang pertama adalah tentang struktur teks eksplanasi. Yang kedua tentang unsur kebahasaan teks eksplanasi. Dan yang ketiga tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi penjelasan awal tentang latar belakang atau keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau suatu fenomena yang terjadi. Kemudian deretan penjelas merupakan berisi paparan penjelas atau rangkaian peristiwa terjadinya suatu fenomena atau suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga interpretasi. Interpretasi ini merupakan kesimpulan dari fenomena atau dari peristiwa yang telah dijelaskan atau dipaparkan. Lanjut, unsur kebahasaan teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, teks eksplanasi ini fokus menceritakan hal-hal umum, bukan menceritakan tentang manusia. Itu misalnya tentang bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau tentang proses terjadinya pelangi, tentang gerhana bulan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Maksudnya adalah istilah-istilah yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, unsur kebahasaan teks eksplanasi menggunakan konjungsi waktu atau kata hubung keterangan waktu. Misalnya, sehingga, kemudian, jika, bila, akhirnya, awalnya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas, bukan bahasa yang panjang, tapi bertele-tele. Nah, lanjut langkah-langkah menulis teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang dilihat atau dialami. Jadi nanti silahkan Ananda identifikasi peristiwa-peristiwa yang pernah Ananda lihat atau yang pernah Ananda alami. Misalnya tentang gempa, tentang tsunami, tentang tanah longsor, tentang pelangi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menentukan tema atau topik teks eksplanasi. Jadi, dari identifikasi peristiwa yang Ananda lihat atau yang Ananda alami, Ananda pilih satu tema atau satu topik saja, sesuai dengan pemahaman Ananda. Kemudian langkah ketiga, yaitu membuat kerangka teks eksplanasi. Kerangka teks eksplanasi ini dibuat berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu ada pernyataan umumnya, ada deretan penjelasnya, dan ada interpretasinya. Kemudian langkah keempat adalah mengumpulkan referensi.
Jadi, setelah Ananda membuat kerangka teks eksplanasi, silahkan Ananda cari sumber-sumber atau referensi yang sesuai dengan tema atau topik yang akan Ananda tulis. Boleh Ananda cari dari internet atau dari buku-buku tentang ilmu pengetahuan yang sesuai dengan topik yang akan Ananda tulis. Kemudian langkah kelima adalah mengembangkan teks eksplanasi. Jadi kalau sudah Ananda mendapatkan sumber, nah silakan Ananda kembangkanlah kerangka tadi berdasarkan referensi yang telah Ananda dapat. Nah, sudah selesai materi. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ada 3, yaitu tadi yang pertama kita membahas struktur teks eksplanasi, yaitu strukturnya ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Kemudian yang kedua kita membahas unsur kebahasaan teks eksplanasi tadi, yaitu unsur kebahasaan teks eksplanasi ini ada 4. Yang pertama fokus pada hal umum, yaitu menceritakan hal-hal umum, bukan menceritakan tentang manusianya. Misalnya tentang banjir, tentang tsunami, tentang tanah longsor, tentang proses terjadinya pelangi, proses terjadinya gerhana bulan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, unsur kebahasannya yaitu menggunakan istilah ilmiah atau istilah-istilah yang sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Kemudian unsur kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan konjungsi waktu atau konjungsi keterangan waktu. Misalnya, sehingga, kemudian, jika, bila, awalnya, akhirnya. Dan yang keempat, bahasa teks eksplanasi ini harus ringkas dan jelas. Bukan bahasa yang panjang tapi bertele-tele. Nah, kemudian langkah-langkah menulis teks eksplanasi ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang pernah dilihat atau dialami. Kemudian menentukan tema atau topik sesuai dengan identifikasi peristiwa tadi. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka teks eksplanasi. Kemudian langkah keempat, mencari referensi atau mencari sumber-sumber sesuai dengan topik teks eksplanasi yang akan Ananda tulis. Kemudian langkah kelima adalah mengembangkan teks eksplanasi sesuai dengan sumber-sumber yang telah Ananda dapatkan tadi. Nah, setelah penutup, akhirnya sampailah kita kepada tugas. Tugas Ananda pada pertemuan kali ini adalah menulis teks eksplanasi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Silakan Ananda buat tugasnya di dalam buku latihan dan nanti Ananda kirim ke grup WA. Ke grup WA kita, yaitu grup WA Bahasa Indonesia. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.